Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa dalam perkuliahan landasan pendidikan. Pokok bahasan kali ini adalah tentang konsep landasan pendidikan. Pada pokok bahasan ini ada 3 hal yang akan kita kaji. 1. Pengertian landasan pendidikan. 2. Jenis-jenis landasan pendidikan. Dan 3. Fungsi landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena dalam rangka pendidikan terdapat 2 momen yang mesti dilaksanakan, yaitu studi pendidikan dan praktik pendidikan, maka landasan pendidikan dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Tadi telah dinyatakan bahwa isi landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi. Sehubungan itu muncul pertanyaan, dari manakah sumber asumsi-asumsi pendidikan atau sumber isi landasan-landasan pendidikan itu? Asumsi-asumsi pendidikan atau isi landasan pendidikan dapat bersumber dari agama, dari filsafat, dari ilmu, dan dapat pula bersumber dari hukum atau yuridis. Karena itu, berdasarkan sumber isinya, landasan-landasan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis landasan, yaitu 1. Landasan religius pendidikan, 2. Landasan filosofis pendidikan, 3. Landasan ilmiah pendidikan, dan 4. Landasan hukum pendidikan atau landasan yuridis pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, bagi penganut agama Islam, asumsi-asumsi pendidikannya bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Selain itu juga bersumber dari Al-Hadis. Contoh buku yang mendeskripsikan landasan religius pendidikan bagi penganut agama Islam antara lain karya Abdurrahman Salih Abdullah berjudul Educational Theory A Quranic Outlook, diterbitkan Fakultas Pendidikan Ummul Qura pada tahun 1982 di Makkah Al-Mukarramah. Buku tersebut antara lain mendeskripsikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mengenai fitrah dasar manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, sifat ilmu pengetahuan dan peranan akal dalam mendapatkannya, serta implikasinya terhadap tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metode-metode pendidikan. Contoh landasan religius pendidikan yang bersumber dari Al-Hadis antara lain, carilah ilmu sejak dari buayan hingga masuk liang lahat. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Implikasinya bagi setiap muslim bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan sebagainya. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu, melainkan ragam, sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Sebab itu dikenal adanya landasan filosofis pendidikan, idealisme, landasan filosofis pendidikan pragmatisme, dan sebagainya. Buku yang mendeskripsikan landasan-landasan filosofis pendidikan antara lain karya Callahan and Clark yang berjudul Foundation of Education yang diterbitkan pada tahun 1983 di New York. Contoh kecil tentang landasan filosofis pendidikan, penganut realisme antara lain berpendapat bahwa pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman indera. Implikasinya, penganut realisme mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. Misalnya melalui observasi, praktikum, dan sebagainya. Pengalaman tidak langsung misalnya melalui membaca laporan-laporan hasil penelitian dan sebagainya.
Selanjutnya, landasan ilmiah pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Sebagaimana Anda ketahui, terdapat berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, sejarah, biologi, dan sebagainya. Sebab itu, ada berbagai jenis landasan ilmiah pendidikan, antara lain landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologi pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan ekonomi pendidikan, landasan politik pendidikan, dan landasan fisiologis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya perlu dipahami bahwa asumsi-asumsi pendidikan atau isi landasan-landasan pendidikan itu ada yang bersifat deskriptif, artinya bersifat menggambarkan apa adanya tentang pendidikan yang menjadi titik tolak pendidikan. Dan ada pula yang bersifat preskriptif, artinya bersifat memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya atau apa yang ideal tentang apa yang menjadi titik tolak pendidikan. Sehubungan dengan itu, berdasarkan sifat isinya, landasan-landasan pendidikan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu satu landasan deskriptif pendidikan dan dua landasan preskriptif pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan dikenal juga sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan ilmiah pendidikan. Semua jenis landasan ilmiah pendidikan seperti landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, dan sebagainya tergolong landasan deskriptif pendidikan atau landasan empiris pendidikan. Di pihak lain, landasan preskriptif pendidikan dikenal pula sebagai landasan ideal atau landasan ideal pendidikan. Yang tergolong landasan preskriptif atau landasan ideal pendidikan adalah landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Muncul pertanyaan, apakah fungsi landasan pendidikan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita pahami terlebih dahulu tentang program pendidikan sebuah lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Menurut Brubacher, suatu LPTK mesti memiliki program pendidikan yang terdiri atas subprogram spesialisasi dan subprogram landasan-landasan pendidikan. Subprogram spesialisasi sifatnya berubah-ubah atau berbeda-beda untuk setiap program studi. Sedangkan subprogram landasan-landasan pendidikan bersifat tetap atau sama bagi setiap program studi. Karena itu, status subprogram landasan-landasan pendidikan dalam keseluruhan program pendidikan profesional tenaga kependidikan merupakan program umum yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa LPTK, apapun jenis spesialisasi pendidikan yang dipilihnya. Fungsi subprogram spesialisasi adalah mengembangkan kemampuan yang khas yang diperlukan untuk setiap jenis spesialisasi tenaga kependidikan. Fungsi subprogram spesialisasi bermuara pada pengembangan kemampuan lulusan LPTK dalam hal melaksanakan praktik pendidikan sesuatu jenis bidang spesialisasi pendidikan secara profesional. Sedangkan fungsi subprogram landasan-landasan pendidikan adalah mengembangkan penguasaan wawasan dan pengetahuan dasar tentang pendidikan yang menunjang pengembangan ilmu pendidikan praktis, teknologi pendidikan, dan seni mendidik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan semua jenis bidang spesialisasi kependidikan. Dengan kata lain, fungsi subprogram landasan-landasan pendidikan bermuara pada pengembangan penguasaan teori pendidikan lulusan LPTK yang memperkuat dasar pijakan praktik pendidikan, baik yang bersifat ilmiah maupun filosofis.
Adapun untuk para guru, landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak atau dasar pijakan dalam rangka praktik pendidikan yang diselenggarakan dan atau studi pendidikan lebih lanjut. Demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga uraian tadi dapat membantu saudara-saudara dalam memahami konsep landasan pendidikan yang akan berfungsi sebagai pengetahuan prasyarat dalam rangka mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang berbagai jenis landasan pendidikan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.